Apa kabar? Perkenalkan, saya Linda Rohmawati, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas PGRI Semarang, kelas B. Pada hari ini, saya akan membahas perjalanan pendidikan Indonesia menggunakan mind mapping. Perjalanan pendidikan Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman kerajaan. Yang kedua, zaman kolonial. Yang ketiga, zaman pasca kemerdekaan. Yang keempat, zaman abad 21. Kita akan bahas yang pertama, yaitu zaman kerajaan. Zaman kerajaan, pendidikan dimulai dengan masuknya pendidikan Hindu-Buddha. Munculnya pendidikan Hindu-Buddha dan kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di Indonesia. Yang kedua, pendidikan hanya untuk kasta tertentu. Pendidikan dilakukan di pendopo atau istana. Yang keempat, pendidikan hanya berisikan watak kepribadian. Selanjutnya masuk ke pendidikan Islam yang masuk ke Indonesia. Pendidikan Islam datang mengajarkan tentang ajaran agama Islam melalui perdagangan. Pendidikan dilaksanakan di pondok pesantren dan masjid-masjid. Yang ketiga, pendidikan disebarkan oleh atau untuk semua kalangan. Materi yang diajarkan tentang Al-Quran dan fikih dasar, ilmu pengetahuan astronomi, dan ilmu pengobatan yang sampai sekarang masih dipelajari. Yang kelima, pendidikan penghormatan tertinggi kepada guru. Selanjutnya, pendidikan Kristen Protestan. Masa zaman kerajaan, pendidikan agama ini disebarkan ketika penduduk Portugis mulai datang ke Indonesia dan awal menguasai Indonesia dan ingin menjual hasil rempah-rempah kepada penduduk Eropa. Yang kedua, pendidikan diajarkan melalui nasihat-nasihat spiritual. Setelah zaman kerajaan, perjalanan pendidikan Indonesia pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial ini ada zaman kolonial Belanda. Zaman kolonial Belanda, pendidikan terbentuk karena adanya sistem tanam paksa. Pendidikan ditunjukkan hanya kalangan elit saja, yaitu kelompok Eropa, Asia Timur, dan pribumi. Khusus pribumi hanya golongan orang tertentu saja. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia menggunakan pengantar bahasa Belanda dan bahasa daerah, tapi lebih dominan bahasa Belanda. Yang keempat, pendidikan lanjutan ada pendidikan umum, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Yang kelima, masih adanya sistem diskriminasi terhadap rakyat bumi putra. Masih di zaman kolonial, ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan penggerak rakyat dalam bidang politik dan pendidikan di masa
kolonial Belanda agar rakyat Indonesia sadar tentang kemerdekaan. Yang kedua, aktif mengikuti organisasi Budi Utomo dan mendirikan Komite Bumi Putra. Yang ketiga, pendiri perguruan Taman Siswa pada tanggal 1922. Yang keempat, aktif menuliskan semangat pendidikan melalui banyak karya yang dicetak pada surat kabar atau buku tentang kesenian. Selanjutnya memasuki zaman kolonial, Jepang memasuki Indonesia. Jepang menetapkan jenjang pendidikan selama 6 tahun dan SMP 3 tahun. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan. Yang ketiga, membentuk sekolah guru 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Memberikan doktrin militer, kemiliteran, dan semangat Jepang. Yang kelima, mengakomodasi kurikulum lokal diimbangi dengan doktrin semangat Jepang, hormat kepada kaisar, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan ikut wajib militer membantu Jepang. Setelah zaman kolonial, perjalanan pendidikan Indonesia menuju zaman pasca kemerdekaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa kemerdekaan 1945 sampai 1968. Pada masa ini, pendidikan diarahkan ke arah kepentingan nasional. Asas pendidikan menggunakan Pancasila. Pendidikan 1947 menekankan pada watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat, yang artinya menumbuhkan kesadaran bela negara. Yang keempat, pengajaran lebih banyak tentang kesenian dan jasmani. Yang kelima, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 1952 dan kurikulum 1964. Zaman pasca kemerdekaan Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Pendidikan pada Orde Baru mengusung ideologi keseragaman. Pendidikan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Eptanas dan UMPTN menjadi penentu intelektualitas siswa. Beban materi banyak pada proses pendidikan era Orde Baru ini. Yang 5, masih menggunakan otoritas kekuasaan dalam pendidikan. Yang keenam, kurikulum yang dipakai ada 3, yaitu kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Selanjutnya memasuki masa reformasi tahun 1999 sampai tahun 2011. Kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Adanya anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari pendapatan belanja negara.
Yang ketiga, bentuk kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, pendidikan masih dikendalikan oleh otoritas penguasa. Artinya, belum ada kebebasan bagi pendidik dan siswa. Yang kelima, lalu munculnya kurikulum KTSP di mana masih mengusung KPK. Akan tetapi sudah ada kebebasan guru dalam mengembangkan bentuk silabus dan penilaian yang sesuai dengan daerah sekolahnya. Selanjutnya, pada zaman abad 21. Pada abad 21, perkembangan pendidikan mulai terarah dengan pengembangan dan pembentukan karakter siswa. Yang kedua, pendidikan lebih mengutamakan pengalaman. Yang ketiga, pendidik dapat mengembangkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Yang keempat, nilai ujian nasional tidak menjadi tolak ukur intelektualitas siswa. Yang kelima, pendidikan lebih mengarah untuk siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang keenam, mengedepankan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran. Yang ketujuh, mata pelajaran saling dikaitkan. Yang kedelapan, pendidikan ke arah yang lebih maju dengan menggunakan teknologi yang berkembang di masa kini. Yang kesembilan, siswa diajarkan untuk berpikir kreatif, mandiri dalam proses pembelajaran, serta berpikir kritis. Yang ke-10, kurikulum yang dipakai yang pertama yaitu kurikulum 13 dan yang terbaru sekarang kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 yaitu menggunakan pembelajaran tematik. Yang kedua, guru masih belum diberikan kebebasan dalam mengembangkan proses pembelajaran dan penyusunan RPP sesuai format. Yang ketiga, pendidikan sudah berpusat pada siswa, tapi dalam kenyataannya guru yang masih menjadi pusat pembelajaran. Yang keempat, meski sudah dikaitkan mata pelajarannya, mata pelajaran masih dinilai banyak. Sedangkan kurikulum Merdeka, proses pendidikan dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, guru sebagai motivator dan pendorong atau penggerak siswa dalam belajar. Yang ketiga, guru diberikan kebebasan dalam mengembangkan silabus dan materi, serta penggunaan media atau metode dan penyusunan RPP. Yang keempat, dalam setiap kegiatan pembelajaran siswa harus mengedepankan profil pelajar merdeka dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari saya mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Terima kasih.